Halo guys, selamat datang kembali di channel kami. Channel yang membahas berbagai alur cerita film yang dirangkum secara singkat. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya guys ya. Di video kali ini, kami akan bercerita singkat alur film Unfriended Dark Web. Film ini rilis pada tahun 2018 dan menceritakan aksi hacker di dunia dark web yang mengelabui 6 orang sahabat yang sedang asik mengobrol dengan aplikasi Skype. Uniknya film ini berlatar belakangkan screen capture video desktop, jadi nggak capek syuting ke lapangan kayaknya. Oke, mari kita masuk ke dalam alur cerita filmnya ya guys ya. Film ini dimulai dengan screen capture video desktop seorang anak muda yang bernama Matthias. Ia baru saja sign in masuk ke dalam laptop yang terkunci berulang kali. Ia memasukkan password secara random, tapi selalu gagal. Tak selang berapa lama, ia akhirnya berhasil masuk, cuma mengetikkan tanda tanya sebagai passwordnya. Begitu layar desktop sudah masuk, layaknya orang lain, ia membuka Facebook dan login untuk berinteraksi dengan pacarnya yang ternyata adalah tunawicara. Matthias yang sudah login di Facebook kemudian membuka aplikasi yang ia buat sendiri untuk berkomunikasi dengan pacarnya yang tunawicara tadi, yang bernama Amaya. Ia mencoba aplikasi tersebut tapi malah crash atau force close sendiri, sehingga Amaya menjadi tidak tertarik melanjutkan obrolan mereka. Tak lama, keanehan mulai terjadi. Operasi sistem laptop tersebut tiba-tiba meng-close atau merestart semua aplikasi yang ada di desktop. Kemudian seorang temannya yang bernama Serena mengajak dia untuk segera login Skype dan mengobrol atau bermain bersama mereka di dalam sana. Tiba-tiba muncul notifikasi dari Facebook, sebuah pesan untuk akun yang bernama Norah C4, tulisannya NORAHC.4 Romawi, sebuah akun Facebook yang sudah tersave di browser laptop tersebut. Matthias kaget, kemudian ia login ke dalam akun Facebook tersebut dan membaca pesan yang masuk yang isinya minta dibelikan tiket pesawat. Matthias bingung mau membalasnya. Ia pun membiarkannya atau mengacukannya dan bergabung mengobrol dengan teman-temannya di Skype. Lagi asik bercengkrama, bersenda gurau di Skype, tiba-tiba aplikasi force close kembali dan restart kembali. Kemudian muncul lagi notif pesan dari Facebook tersebut untuk akun Norah C4. Matthias tetap tak memperdulikannya. Si Matthias ini mencoba mencari tahu isi harddisk dari laptop yang ia temukan di cafe ini. Size harddisknya full, tapi isi tidak ada alias disembunyikan. Menggunakan aplikasi yang ia download. Setelah scan berhasil, maka muncul folder file yang terhidden tadi. Isinya video rekaman webcam dan CCTV di setiap rumah dan jalan. Si Matthias masih mengacukannya. Ia tidak memperdulikan isi dari video tersebut. Ia kembali mendengarkan obrolan teman-temannya di Skype. Sembari ia tetap mengirim pesan pada Amaya melalui Messenger Facebook. Amaya membalasnya, tetapi balasannya itu masuk ke Facebook Messengernya Matthias. Amaya akhirnya video call Matthias melalui Facebook Messenger. Tapi perhatian Matthias teralihkan dengan banyak notif Messenger yang masuk dari akun Norah C4. Amaya marah dan mematikan video callnya. Matthias membalas pesan dari Erika Dunn. Ia mengaku kalau ia adalah Norah C4 yang laptopnya Matthias bawa. Ia menuduh Matthias seorang pencuri karena telah membawa laptopnya. Matthias berencana mengembalikan laptop tersebut tapi tidak jadi karena mendapat pesan dari akun Sharon68. Akun tersebut bilang kalau ia akan mentransfer sejumlah uang karena hasil kerja Norah minggu lalu. Akun Sharon68 mengajak untuk mengobrol via chat melalui aplikasi yang bernama Driver. Setelah dibuka, Matthias terkejut karena dari penjelasan Demon kalau aplikasi itu menggunakan sistem overlay sehingga IP tidak terdeteksi. Demon juga menjelaskan kalau aplikasi ini familiar di dunia Darknet. Darknet adalah dunia internet yang tidak ada atau tidak bisa diindeks oleh mesin pencari sejenis Google atau yang lainnya. Di dalamnya banyak terjadi transaksi kejahatan, kriminal seperti narkoba, ID ilegal, kartu kredit palsu, bahkan menyewa pembunuh bayaran. Matthias akhirnya masuk ke beranda chat aplikasi Driver. Teman-temannya bertanya kenapa bisa sampai ada aplikasi itu di laptopnya. Matthias menjelaskan kalau laptop ini ia temukan di sebuah cyber cafe tempat biasa ia nongkrong. Karena tertinggal ia ambil dan dia bawa pulang. Matthias dan teman-temannya terus menyelidiki isi harddisk dari laptop tersebut.
Ada banyak video dari hasil hack record webcam setiap CCTV di jalanan dan rumah pribadi. Kemudian dalam satu folder account, mereka temukan link wallet rekening virtual beberapa menit yang lalu seseorang mentransfer uang dan saldonya berjumlah 16.000 mata uang Bitcoin. Yang kalau di kurs ke dolar menjadi kurang lebih hampir 11 juta dolar. Tiba-tiba obrolan private masuk dari akun Sharon68 pada aplikasi Driver. Obrolan itu membahas uang yang sudah ditransfer berdasarkan pekerjaan yang sudah dia lakukan. Obrolannya tersebut betul-betul suram, bos. Gila bener. Matias pun meng-close obrolan tersebut atas permintaan teman-temannya. Notif dari Facebook pun muncul lagi. Kali ini Nora Shifort yang memakai akun Erika Dunn meminta kembali laptopnya, tapi dia abaikan Matias. Mereka kembali membuka isi hard disk. Kali ini membuka folder bernama Contribute yang isinya video pembunuhan para gadis. Matias mendapatkan panggilan video call Facebook dari Amaya. Tetapi tidak ada siapa-siapa, hanya Kelly, teman Amaya yang masuk ke rumah dan menjawab video call Matias. Matias yang meminta memanggilkan Amaya yang sedang mandi, tiba-tiba layarnya menghitam. Begitu webcam menyala lagi, Kelly sudah disekap oleh seseorang. Matias sampai berteriak dan meminta orang untuk melepaskan Kelly. Ternyata orang yang mensekap Kelly tadi adalah Nora Shifort. Akun Amaya sudah diretas olehnya. Ia masih meminta laptopnya dikembalikan. Mereka membuat kesepakatan jika ingin Amaya selamat maka kembalikan laptopnya. Teman-teman Matias sudah panik. Mereka berencana melaporkan hal itu kepada polisi. Tetapi Nora Shifort mengancam jika mereka melapor polisi maka Amaya akan tewas. Matias akhirnya berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan mengatakan kepada teman-temannya kalau itu hanya permainan saja, bukan sungguhan. Tetapi Nari tetap curiga kepada Matias. Matias akhirnya mengajak Amaya untuk bertemu di tempat pertama kali mereka berkencan sesuai permintaan dari Nora Shifort atau Sharon 5. Matias mencari tahu tentang Erika Dunn. Sesuai nama video yang ada di harddisknya, benar saja Erika Dunn memang hilang diculik. Banyak ucapan duka cita di beranda Facebooknya. Matias akhirnya mentransfer uang sejumlah 10 juta dolar ke dalam akun virtual rekening miliknya. Ia membuat kesepakatan baru dengan Sharon 5. Jika ingin uang ini kembali, maka lepaskan Erika Dunn dan Amaya. Tiba-tiba, layar laptop Matias kembali black screen. Begitu menyala kembali, ia sudah dibawa masuk ke Driver secara otomatis. 12 akun Sharon menginterogasi akun Sharon 5 yang digunakan oleh Matias. Mereka meminta menyebut kode rahasia Sharon 5. Mereka juga menanyakan mengapa mentransfer uang ke rekening virtual lain. Nari sudah mengetahui jika Erika Dunn itu nyata dan statusnya sekarang menghilang atau diculik. Selagi mereka berdebat, tiba-tiba 12 akun Sharon masuk ke obrolan grup Skype mereka. Obrolan grup mereka diretas. Para hacker ini mengirimkan link video. Matias berusaha memperingatkan teman-teman jangan mengklik link tersebut. Video terbuka secara otomatis. Video itu memperlihatkan bagaimana cara mereka meretas akun pribadi Lex. Untuk mengetahui alamat Lex tinggal, video itu juga memperlihatkan Lex dibunuh, didorong dari bangunan atap rumah. Mereka semua terkejut melihat Lex jatuh tewas terkapar. Matias yang panik akhirnya mengaku kalau ini bukanlah permainan alias real. Semuanya terkejut karena selama ini Matias menyembunyikan karena takut Sharon 5 membunuh Amaya. Si Matias akhirnya menjelaskan kepada teman-temannya agar tetap online dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan jangan pernah menelepon polisi karena Amaya terancam jika menelepon polisi. Mereka bisa saja memonitor obrolan mereka dari Facebook yang Amaya ketika online. Demon kemudian meminta Matias untuk memberikan izin agar bisa mengakses laptopnya. Demon bertujuan untuk membackup video dan melacak setiap lokasi di mana laptop itu pernah berada. Nari mencoba pergi menyusul Amaya yang sedang menaik kereta api bawah tanah. Tiba-tiba salah satu akun hacker yang bernama akun Sharon 1 muncul lagi di obrolan Skype mereka. Kali ini, hacker ini mengedit video AG di YouTube dan menggabungkan video tersebut menjadi video seolah-olah akan mengebom sebuah mall dan kemudian menelepon nomor 911, nomor panggilan darurat di Amerika. Selang tak lama, polisi datang ke kediaman AG. Akun Sharon 1 ini meretas PC AG, kemudian memplay sound effect shotgun reload sehingga terdengar keras di speaker miliknya seolah-olah AG melakukan perlawanan. AG pun tewas tertembak di tangan polisi.
Selanjutnya, giliran Serena. Sharon Wan memaksa Serena memilih ibunya yang sedang sakit akan tewas atau Nari yang tewas. Serena menangis sesenggukan karena dia bakal tak sanggup memilih antara keduanya. Karena tak ada pilihan dari Serena, kedua orang yang disayanginya tewas sekaligus dibunuh oleh para hacker. Serena pun dipukul dari belakang hingga tewas. Matias pergi keluar untuk bertemu Amaya. Dia tetap meninggalkan laptopnya menyala di rumahnya. Sharon Wan kembali berulah. Kali ini dia mengedit foto dia yang sedang berada di kamar wanita yang sepertinya Erika Dunn untuk diculik dan mengganti wajahnya dengan wajah Matias. Tiba-tiba saja seseorang masuk ke kamar Matias dan meletakkan sesuatu ke dalam lemari Matias. Demon bilang kepada Matias, dia menyimpulkan jika laptop itu memang sengaja ditinggal agar Matias mengambil laptop tersebut, dan para hacker sengaja seolah-olah mereka seperti jadi bahan untuk permainan. Sementara video Demon hilang, Amaya digiring oleh para hacker masuk ke dalam bangunan gelap, seolah-olah Matias yang menyuruh dia ke sana. I told you to go to the park, but we had to go to Amaya, please. Dan Demon pun sudah tak berdaya, diseret oleh seseorang kemudian digantung di balik pintu hingga tewas. Matias yang melihat melalui handphone cuma terdiam tak berkata apa-apa. Amaya yang berada di dalam bangunan gelap pun dipukul dari belakang. Matias pun menangis dan bertanya kepada para hacker. Dan hacker bilang bahwa ini adalah game night. Matias tambah terkejut. Dari dalam lemari kamarnya keluar seseorang yang ternyata itu adalah Erika Dunn. Erika Dunn tampak pucat dengan kening yang nampak bolong. Tak selang berapa lama Matias pun tewas ditabrak setelah para hacker melakukan voting untuk tak membiarkan Matias hidup. Scene terakhir diperlihatkan para hacker yang men-setting permainan ini, dari mereka yang ada di lokasi lapangan sampai yang ada di ruangan untuk mengatur semuanya. Film pun selesai. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah berhati-hati setiap berselancar di internet. Mau itu medsos atau website, semuanya harus hati-hati. Semoga kalian terhibur guys. See you next time.